Selamat pagi. Ini ada komen keren ini ya dari Ibu Sony. Pak Sony ya, Pak Sony Sunara. Moto baru saya setelah menjalankan cara Bang Jess. Beri makan selmu. Wah, ini keren. Jangan beri makan toiletmu. Betul, 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 betul. Wah, ini keren, Pak. Terima kasih nih, Pak. Statementnya membuka cara saya berpikir. Betul, betul itu, betul. Ya, karena kalau kamu memberi makan selmu, hampir bisa dibilang toiletmu tidak tersentuh. Seminggu paling 2 kali kamu duduk di toiletmu kalau kamu memberi makan selmu ya. Tapi kalau kamu tidak memberi makan selmu, kamu bisa setiap hari tuh duduk ngasih makan toiletmu tuh. Ngeri kan, Jess? Kenapa ya? Karena semuanya jadi TAI. Sulit dicerna dan sulit diserap. Itu makanan yang kamu makan hari-harimu. Tapi kalau kamu memberi makan selmu, yang namanya asam amino dan asam lemak, yaitu dari telur, ikan, daging, seafood, itu gampang dicerna, mudah dicerna, cepat dicerna, dan mudah, cepat, dan gampang diserap. Sehingga tubuhmu semuanya menikmati itu. Keren ini, statementnya keren, bener, bener. Kayak saya, karena setiap hari saya makannya telur, ikan, daging, seafood ya, saya hampir bisa dibilang seminggu hanya 2-3 kali saya duduk di toilet, kasih makan toilet. Karena apa? Karena semuanya keserap sama tubuh, ya dipakai sama tubuh. Ingat loh, ingat omongan saya, ya. Nasi yang kamu makan tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Sayur yang kamu makan tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak yang dibutuhkan sel tubuhmu. Jajanan, jejenan, cemilan, cepuluh, kue, gorengan, tepung, minuman-minuman manis yang kamu makan tidak bisa dipecah di dalam tubuhmu menjadi asam amino dan asam lemak yang dibutuhkan sama sel tubuhmu. Sehingga itu semua sulit dicerna, tidak gampang dicerna, sulit diserap, tidak gampang diserap, dan akan membentuk fermentasi khusus, kontaminasi di dalam ususmu, yang kemudian ketika keluar menjadi sebuah angin yang dihembuskan, itu baunya bisa mempengaruhi seluruh ruangan, dan akhirnya kamu tiap hari ngasih makan toiletmu dengan itu semua. Tapi kalau kamu makan telur, ikan, daging, seafood, hampir bisa dibilang habis dicerna, habis diserap, sehingga tidak ada ampas. Sehingga dengan itu, maka ketika keluar angin, kalau angin kan pasti ya, itu pasti keluar. Ke-NTU2 itu pasti ada, tapi tidak bau. Nah, itu dia. Dan selmu kenyang, selmu sehat karena makan makanannya. Ini yang penting kamu catat. Kalau nasi, sayur, tepung, gorengan, gula, cemilan, cepuluh, ceblas tadi tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak, ini berita baiknya. Ketika kamu makan telur, ketika kamu makan daging, ketika kamu makan ikan, ketika kamu makan seafood, dan ketika ini dimasak, itu sudah ada karbonya. Dan kebutuhan tubuhmu cukup dengan masakan itu. Seandainya kamu makan bersih, tidak dimasak, ditemkah, dikukuskah, ya, yang kamu suka ya, ala-ala Jepang begitukah, ketika ada di dalam tubuhmu, diserap, nah itu bisa dipecah. Ya, asam amino, asam lemak bisa dipecah menjadi karbo, bisa dipecah menjadi gula. Jadi kamu enggak, kalau ada orang bilang, Pak, kalau saya enggak makan pagi kan enggak kuat kerja, itu alasan alibi yang bodoh. Maaf ya, alibi yang bodoh, jangan tersinggung, karena emang bodoh orang yang seperti ini. Kenapa? Karena di dalam tubuhmu ada cadangan energi. Cadangan energi itu membuat kamu mampu melakukan pekerjaanmu untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluargamu. Sehingga kamu, ketika kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, nah kamu bertanggung jawab untuk kesehatanmu sendiri.
Nah, kalau kamu bertanggung jawab untuk kesehatanmu sendiri, maka kamu akan mampu mencukupi semua kebutuhan keluargamu. Dan hasil yang kamu hasilkan itu tidak habis di ranjang termahal di muka bumi. Karena apa? Ya karena hasilnya utuh. Kamu bisa investasikan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan kamu tercukupi. Itu kalau enggak, ya kebalikannya. Hasil yang kamu kerjakan ludes gara-gara kamu tidak bisa mengontrol asupan makananmu dan merenggut kesehatan kamu. Makanya banyak orang kerja 10 tahun, 20 tahun tabungannya ludes di rumah sakit untuk membayari ranjang termahal itu. Kan ada BPJS, Pak. Monggo aja silahkan. Ya, dan memang BPJS itu habis 60-70 triliun per tahun hanya untuk membayari kamu-kamu yang tidak bisa jaga mulutmu itu. Hanya untuk membiayai ranjang termahal dari kamu-kamu yang tidak bisa menjaga mulutmu. Ya, 2 pengobatan di dunia ini, konvensional sama fungsional. Ya, konvensional sama fungsional. Yang konvensional kan harus itu, tidak bisa dipenggak. Kamu melahirkan harus sama dokter, kakimu patah harus ke dokter, kamu operasi harus ke dokter. Itu harus. Kamu cabut gigi, kamu nempel gigi, kamu ngurusin gigi harus ke dokter. Ya, kamu melahirkan harus ketemu dokter. Itu harus, itu konvensional. Itu konvensional. Kamu kena demam berdarah harus ketemu dokter. Kamu kena virus apa harus ketemu dokter. Itu konvensional. Tapi ada pengobatan fungsional yang mengambil 80%. Nah, itu biayanya menghabiskan dana BPJS. Apa fungsional itu? Penyakit-penyakit yang disebabkan karena degeneratif. Penyakit-penyakit yang disebabkan karena kamu tidak bisa menjaga mulutmu. Diabetes, jantung, yang dikambing hitamkan kolesterol itu, kanker, tumor, itu penyakit-penyakit gegara mulutmu tidak bisa dijaga. Ya, penyakit-penyakit yang selalu mengatakan, oh ini enak, oh ini viral, enak, beli, antri belinya. Nah, itu kebodohan yang unfaedah yang dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit itu. Kalau saya tidak pernah melakukan itu, sorry ya. Sorry, saya enggak tergiur dengan yang viral-viral dan makan harus antri sampai naruh helm, naruh botol, naruh tas untuk antri gitu. Itu bukan saya itu, Jess. Itu bukan saya. Karena apa? Karena saya tahu apa yang harus saya makan. Ya, lebih enak masak daripada saya viral. Hati-hati yang viral-viral itu hati-hati. Semuanya enggak benar itu. Enggak sehat. Ya. Singkong campur keju, dikasih susu, diparutin apalagi itu. Nah, itu tidak benar itu. Itu makanan sampah. Sehingga kamu jadi store-nya kasih makan toilet, bukan kasih makan selmu. Ya. Roti ditumpuki daging, dikasih selada, dikasih ini, dikasih itu, ditopping ini. Itu bukan makananmu itu. Ya, bukan makanan selmu itu. Lebih bagus kamu menggunakan uangmu untuk kasih makan selmu ketimbang kamu menggunakan uangmu untuk kasih makan toilet. Nah, itu baru kesehatan yang alami itu. Kamu sehat kalau sudah kayak begitu. Kelihatan aja. 1 minggu kamu kasih makan toilet berapa kali. Nah, berarti makananmu sampah. Sesimpel itu. Ya. Kakeutuatmu BAU. Nah, itu berarti makananmu sampah itu. Kalau saya sama istri gampang. Bro, habis makan apa ini? Baunya kayak begini. Iya, tadi habis makan ini, kue ini. Kita tahu. Makanya besok kita puasa pasti. Kita nggak makan. Kita hanya minum aja. Gitu. Karena apa? Karena hari ini udah makan yang enak, tapi nggak perlu dimakan. Nah, itu kakeutuatnya bau, udah tahu kami. Besok 2 hari minimal 24 jam atau 48 jam kami nggak makan. Kami kosongkan semua sehingga mitokondrianya menjadi dipulihkan lagi. Nah, baru kemudian makan lagi. Itu cara saya seperti itu. Sehingga saya memberi makan sel saya, tubuh saya, tidak memberi makan toilet. Terima kasih, Pak. Ini komitmennya, ini komentarnya Bapak ini keren banget ya. Keren banget. Saya senang banget ini. Ya, memberi kamu memberi makan toilet atau memberi makan sel. Waduh, keren banget. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sony. Ya, Pak Sony Sanara. Ini luar biasa.